lebih menyukai simbol atau gambar. Nah, jadi anak ini tidak suka atau kurang tertarik dengan yang namanya mendengarkan. Jadi anak ini lebih tertarik dengan simbol ataupun gambar. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, sekarang kartonnya diambil satu-satu. Dibeber, dibuka. Sudah? Kalau sudah buat lingkaran. Lingkaran besar di karton itu, lingkaran ya, bukan oval. Ya. Ayo, sudah? Sudah? Kalau sudah, yang ini dibagi 5 tempat. Kalau ini bagi 4, 1, 2 gitu ya, silang. Ini kan 4 jumlahnya silang. Ya. Sip. Ini bingung bagi 5 dia. Bingung bagi 5. Baik, tiap kolom dinomori, nomor 1, 2, 3, 4. Di ujung, di tengah aja. Nah, kecil. Sudah? Nomor 1 siswa. Tulisi siswa di 1 siswa. Ya, siswa. 2 guru. 4 materi. 3 materi. 4 metode. 5 media. Sudah? Yuk, setiap kolom kan ada jatah 1, 2, 3, 4. Ya, bagi. Ini juga bagi siapa yang 1, 2, 3, 4. Yuk, tuliskan sebanyak-banyaknya yang kamu ketahui. Ya, kalau di metode ya sebanyak-banyaknya metode, jigsaw, ceramah, penugasan, apa. Boleh buka internet. Oke, buka HP. Yang guru juga gitu. Tulis ciri-ciri guru. Apa ciri guru, kelemahannya apa, kelebihannya, pokoknya tentang guru ya. Kalau yang materi, tulis semua materi yang di kurikulum ya. Kalau yang media, apa medianya banyak? Ya silakan. Tulis banyak-banyaknya sampai penuh ya.
Sudah? Sudah? Cukup? Cukup ya? Yuk, semuanya berdiri di luarnya kursi. Jadi 5 orang, 4 orang, 4 orang, 4 orang. Kursinya ada di tengah, mejanya ada di tengah. Nah, melingkar. Sambil ini dibawa. Kartonnya dibawa. Nah. Di belakangnya sana loh, di apa? Kursinya ada di depan, kamu di belakangnya sana. Belakangnya sana. Baik, kelompok 1, 2, 3, 4. Wahai kelompok 1, apa yang bisa Anda ceritakan? Baik, dari kelompok 1 mulai dari siswa, kami menganalisis ke yang menjadi kelemahan atau keburukan dan kelebihan. Yang pertama, kelemahan atau keburukan dari siswa. 1, malas, kemudian suka bullying, perokok, game berlebihan, suka bolos, mood swing atau moodnya berubah-ubah, kemudian tidak jujur, pemalu, cuek, kemudian berkata kotor atau berkata kasar. Ya. Kalau siswa ideal menurut kelompok kami, siswa yang disiplin, semangat belajar, kemudian akhlakul karimah, percaya diri, menguasai soft skill, berprestasi, terampil, cekatan, peduli, amanah, dan berkembang. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan Prof. Dari kelompok kami yang menyebutkan yang pertama untuk kategori siswa, kami menyebutkan ciri-ciri siswa yang kurang baik di kelas dan ciri-ciri siswa yang kurang baik di kelas. Kemudian untuk kategori guru, kami menyebutkan guru yang baik bagaimana ketika mengajar di kelas dan guru yang sekiranya kurang baik untuk dicontoh. Kemudian ada metode yang bisa digunakan ketika mengajar di kelas dan materi apa saja yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Yang pertama dari kategori siswa, ciri siswa yang baik di kelas, yang pertama aktif, kemudian memperhatikan materi secara saksama, pandai dalam menyerap materi, serta istiqamah dalam meningkatkan pemahamannya. Kemudian ciri siswa yang kurang baik di kelas, yang pertama malas belajar, yang kedua tidak aktif dan tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas,
pasif, ya. Kemudian tidak istiqamah dalam memahami materi, ya. Kemudian untuk yang kategori guru yang baik adalah guru yang inovatif, guru yang ceria, guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang tepat waktu, dan lain sebagainya. Guru yang kurang baik adalah guru yang malas, kemudian tidak ramah, pendiam, dan kurang aktif. Kemudian untuk kategori yang metode apa sih yang bisa digunakan ketika menyampaikan? Ya, ada PBL, kemudian demonstrasi, discovery learning, tugas proyek, bermain peran, tutor, dan kooperatif script. Nah, kemudian untuk materi apa sih yang sebenarnya kami bisa sampaikan ke anak-anak? Yang pertama ada cerpen, puisi, cerita fantasi, ISP atau iklan slogan poster, deskripsi, laporan percobaan, dan lain sebagainya. Oke, bagus. Ketiga. Terima kasih Prof untuk kesempatannya. Insya Allah rata-rata mungkin kebanyakan sama gitu dari poin-poin yang sudah disebutkan mulai dari 1 dan 2. Tetapi yang kami garis bawahi di sini karena kami memang di pesantren, jadi kekurangan yang paling utama adalah siswanya mengantuk. Kalau di sini itu kan kalau ada jam nggak ada jam aja gurunya datang terlambat itu saja tidur yang digunakan tidur. Jadi kami menganalisis untuk kekurangan siswa cepat di ruang fokus karena itu tadi suka mengantuk ya, suka tertidur di kelas, kemudian atribut tidak lengkap, berkata kotor atau tidak sopan atau mengumpat, kemudian terlambat apel karena kami setiap paginya memang ada kegiatan apel sebelum masuk ke kelas, kemudian terlambat masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, tidak membawa buku paket, malas belajar, merokok, dan melanggar tata tertib. Kemudian bagaimana sih kelebihan dari anak-anak untuk menjadi siswa yang ideal itu mudah diatur, kemudian memahami instruksi, mengembangkan bakat dan minatnya, kemudian kompak, perhatian dengan teman, mudah membantu guru, banyak ide. Tentunya ketika banyak ide akan membentuk siswa yang kreatif. Kemudian untuk guru ideal sendiri itu memahami metode pembelajaran, memahami karakter siswa, mengetahui berbagai media pembelajaran, memahami alur pembelajaran dengan baik, banyak inovasi pembelajaran, sedangkan untuk kekurangannya mudah marah atau tersulut emosi. Jadi ini yang agak mengatur kesabaran ya seperti dulu. Kemudian kurang menjangkau semua siswa karena memang kalau di kami kelasnya lumayan besar, 25 sampai 32 anak tiap kelasnya. Kemudian kurang sabar itu tadi. Untuk metodenya materi terlebih dahulu hampir sama dengan teman-teman, mulai dari pidato, kemudian teks laporan percobaan, diskusi, deskripsi, kemudian ada fiksi non fiksi, negosiasi, eksposisi. Di materi-materi yang baru di kelas 9 ini lumayan unik-unik, ada yang menuju laut, kemudian demi keluarga dan sebagainya. Kemudian metode-metode yang mungkin kita harus mengetahui ada jigsaw, ceramah, khotbah, memoriter, ekstempor, kualitatif, kuantitatif, informatif. Itu kalau dari... Bagus, tepuk tangan. 4, terakhir 4. Ya, terima kasih Prof. Ini untuk poin 1, 2, dan 3 untuk poin siswa, guru, dan materi kebanyakan sama dengan kelompok 1, 2, dan 3. Tapi yang kami anggap ada perbedaan sedikit itu ada di bagian metode. Di sini kami menulis metode yang pernah digunakan maupun yang belum pernah kami gunakan. Seperti yang pertama ada project, yang kedua ada permasalahan, jadi menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang ketiga ada ceramah, keempat jigsaw, kelima demonstrasi, kemudian ada discovery, ada studi kasus, diskusi, bermain peran, kemudian kunjung karya, simulasi, debat, audiolingual, inquiry, kooperatif, langsung, dan sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian untuk guru dan siswa ini kami menggarisbawahi di bagian guru yang baik ini lebih ke karakter gurunya sebenarnya. Yang pertama tidak membedakan murid, misalkan dari kekurangan murid dalam memahami pelajaran kan berbeda-beda. Jadi meskipun ada perlakuan yang berbeda, tapi harus tetap adil. Dengan kedua harus menjadi pendengar
didengar oleh gurunya. Saya tanya ustazah, tapi kok saya nggak ditunjuk seperti itu. Kemudian tegas, kemudian dapat dipercaya oleh murid, kemudian memberikan contoh yang baik. Karena pengalaman saya dulu di SD, banyak guru yang tidak memberikan contoh yang baik. Kemudian yang keenam itu memfasilitasi murid dengan baik, kemudian memperhatikan dan mengenal murid dengan baik, dapat memberikan kesan baik terhadap murid dan menghargai murid. Jadi sebagai guru baiknya kita tidak hanya mengharapkan murid untuk menghargai kita, tapi kita juga bisa menghargai murid. Kemudian untuk guru yang kurang baik, yang pertama ini berperilaku yang tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang guru. Jadi akrab dengan murid tapi lewat akrab. Jadinya seperti teman, tidak ada batasannya antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, tidak menghargai murid. Yang ketiga, tidak memberikan yang terbaik. Jadi ketika mengajar di kelas itu apa adanya. Kalau saya nggak tahu, ya mas biarin. Misalkan ada anak yang nggak tahu, kemudian bertanya kepada gurunya, dan gurunya tidak tahu, tidak diusahakan untuk mencari tahu. Oke, cukup. Terima kasih. Sekarang punyamu kirim ke sini, punyamu kirim ke sini, kirim ke sini, kirim ke sini ya. Ya, terus silakan duduk di beber di tengah. Sudah di luar ruang itu kan ada tempat yang kosong ya. Kalau diluruskan kan ada 4, luruskan anggap aja ada 5 ya. Nah, sekarang kita akan melihat siapa sih siswa itu. Ya, siapa sih siswa itu? Di sini akan mendapatkan siswa berdasarkan golongan darah. Jadi yang di sini golongan darah, yang sana siswa berdasarkan zodiak. Jadi kamu bagi 2 ya, 3, 2 atau artinya ciri siswa yang kapikiran itu kayak apa sih? Apa ngentutan mau apa? Golongan darah O itu cirinya apa sih siswa golongan darah O? Seingat saya golongan darah O itu disukai nyamuk. Ya. Cirinya apa? Males, ngantuan atau apa ya? Yang ini siswa berdasarkan otak kiri, gaya belajar dan gaya berpikir. Gaya berpikir itu otak kiri, otak kanan. Gaya belajar itu audio, visual, dan kinestetis. Ya, space ini sama space sana, jadi diputar gini aja. Nah, 2 orang gaya berpikir, ini gaya belajar. Ini kepribadian siswa. Yang sini kepribadian siswa. Melankolis, sanguinis, plekmatis, ya kepribadian siswa itu. Sedangkan yang di sini siswa berdasarkan laki perempuan. Siswa perempuan itu cirinya apa sih? Laki-laki itu apa sih? Ya, yang nangisan itu sebenarnya lanang apa wedok ya? Nah, yang sini siswa berdasarkan 8 kecerdasan Gardner, ya, 8 kecerdasan Gardner. Ya. Lalu yang sini siswa berdasarkan prototipe wajah. Siswa kalau alisnya sambung itu cirinya apa? Kalau andeng-andengin yang bibir itu apa? Terus paham ya? Ya. Kepribadian sanguinis, melankolis, plekmatis. Ya, cari itu di internet ada itu. Semua boleh buka internet ya. Tapi jangan lupa buka Kayan No Bintang dulu terus subscribe ya. Sudah buka Kayan No Bintang? Oh, subscribe. Di sana banyak metode pembelajaran.
Harus nomor atau ABC. Ini tidak boleh kalau belum bahasa Indonesia. Karena di jalan tidak ada. Ya. Membedakan antara gender laki-laki dengan perempuan, ya. Yang laki-laki pertama biasanya memang tidak memperhatikan dengan baik. Mohon maaf yang merasa gender laki-laki. Masih suka bercanda dengan temannya. Yang kedua, tapi laki-laki itu umurnya ada di logika, melogikakan sesuatu itu sangat kuat, kemudian aktif, ambis juga, tetapi ada satu yang sangat sulit untuk diungkapkan yaitu gengsian kalau laki-laki. Ditanya kenapa kok tidak mood? Nggak apa-apa Ustazah. Nah seperti itu. Kemudian yang sering terjadi kepada kita semua ya Ustazah, laki-laki itu tidak peka. Misalkan dulunya mau keluar pintunya masih tertutup, mau menyalakan LCD tapi tidak ada yang PK dan sebagainya. Tapi laki-laki mempunyai sifat kepemimpinan yang bagus, dan yang selanjutnya adalah suka usil ya, suka menyembunyikan sepatu temannya, kemudian suka membuli juga kadang-kadang jatuh-jatuhan lah dan sebagainya. Dan jarang sekali ada yang rajin menulis, jadi tidak suka menulis. Nah, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan yang pertama tentu saja ini juga sepertinya melekat kepada kita Ustazah ya, mood swing. Nah, apalagi kalau perempuan ada tamu bulanan yang itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua, berbeda sekali dengan laki-laki. Kalau kita sudah masuk kelas, pasti perempuan menyambut dengan hangat ceria. Nah, yang ketiga sama aktif. Kemudian yang kelima, sayangnya perempuan itu mudah tersulut perasaan atau baper. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, perempuan itu masih kuat dengan circle ya, artinya kalau kita membagi kelompok tidak semudah laki-laki. Kalau kita membagi kelompok pasti Ustazah saya mau pindah. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada ambis juga. Kemudian yang perempuan mudah curhat. Jadi apa yang dirasakan di pondok, kemudian pengaruh pembelajaran itu mudah dibicarakan kalau perempuan. Yang tentunya yang berbeda dengan laki-laki adalah lebih PK ya, gurunya butuh apa langsung taktek satu. Kemudian sopan juga, mudah diatur, tapi minusnya adalah suka merumpi. Nah, kemudian disiplin juga kalau perempuan dan ada cerewetnya itu mohon dimaklumi. Sudah kalau. Ya, satunya. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Prof. Jadi di sini tadi kami menuliskan siswa berdasarkan kepribadiannya. Jadi ada 4 yaitu sanguinis ya, kemudian ada flegmatis, koleris dan melankolis. Ya, di sini ada beberapa cirinya. Yang pertama itu sanguinis itu kalau di sini bertemu dengan siswa yang cenderung optimis, ringan tangan, ringan kepada teman-temannya, membantu satu sama lain, kemudian riang. Itu contohnya yaitu siswa lebih suka mencari hiburan pada teman-temannya. Kemudian yang kedua adalah menginginkan hal yang terus-menerus, jadi masih kurang puas dengan dirinya. Kemudian ada kelebihannya sangat kreatif ya. Kemudian yang keempat ada menyukai tantangan. Kemudian untuk kepribadian flegmatis, yaitu siswa ini ciri-cirinya cenderung suka damai, kepribadiannya yang penuh kasih, setia, itu anak-anaknya seperti itu. Kemudian menghindari konflik kepribadiannya. Kemudian yaitu ada suka membantu orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ada koleris. Ini anaknya agresif. Mungkin ada beberapa ustadz-ustadzah di sini yang bertemu sama siswa-siswa yang seperti ini. Koleris ya. Ya, koleris ini yaitu cenderung aktif siswanya. Kemudian siswa memiliki target,
kemudian bersikap analitis, siswa berpikirnya logis, siswa selalu bertanya, jadi dia aktif sekali, kemudian lebih suka belajar dengan teman atau berkelompok, itu kepribadian koleris. Kemudian yang terakhir ada kepribadian melankolis, yaitu cenderung sensitif siswanya. Jadi contohnya yaitu lebih suka belajar sendiri, siswa menginginkan orang lain puas daripada dirinya, dia memuaskan orang lain. Jadi untuk temannya yang lain biar bisa senang. Kemudian siswa lebih perhatian dengan teman lainnya. Itu dari kepribadian 4. Bagus, tepuk tangan. Sini, silakan. Gantian. Baik, terima kasih waktunya Prof. Di sini kami menganalisis identifikasi karakteristik siswa berdasarkan otak kanan dan otak kiri, kemudian berdasarkan gaya belajar. Untuk yang karakter siswa berdasarkan dominan otak kiri yang kami temukan beberapa di internet source-nya, kemudian dari pengetahuan kami sendiri, yang pertama ada otak kiri, ingatan jangka panjang. Jadi anak-anak yang dominan otak kiri itu ingatannya lebih tajam daripada yang dominan otak kanan. Kemudian menyukai seni, jadi anak-anak yang seni, suka menggambar, musik, dan lain sebagainya itu dominan otak kiri. Kemudian Nggak kebalik ya? Oh iya, otak kiri. Kanan ya, kebalik ya. Kemudian 4 daya kreativitas tinggi, lalu suka berfantasi atau bermimpi, kemudian melihat sesuatu secara keseluruhan, senang buku bergambar, senang menghafal, cepat memahami ilmu spasial, konsentrasinya tapi agak kurang, mudah terganggu, kemudian suka permainan merancang sesuatu, suka mencatat, lebih mudah memahami sesuatu menggunakan analogi. Kemudian ini untuk yang otak kanan. Ya, untuk yang dominan otak kanan, karakter siswanya yang kami temukan adalah senang mendengarkan musik, menyukai hal-hal yang bersinggungan atau bersentuhan dengan seni, lalu pemikirannya berdasarkan intuisi feeling ya. Kemudian imajinatif, suka berimajinasi, lalu daya kreativitas tinggi, mampu membaca emosi. Itu yang kami temukan dari karakter siswa berdasarkan dominan otak kanan dan otak kiri. Ya, silakan berikutnya. Oke, untuk selanjutnya dilihat dari gaya belajar. Nah, untuk gaya belajar yang pertama ini kinestetik ini artinya gerak. Nah, mereka lebih menyukai jika pembelajaran tersebut dilakukan dengan gerakan tubuh. Dan misalnya ada teks prosedur, strukturnya ada apa saja, dianalogikan dengan kepala, ada tangan, ada seperti itu. Selanjutnya ada visual. Visual ini anak akan lebih menyukai simbol atau gambar. Nah, jadi anak ini tidak suka atau kurang tertarik dengan yang namanya mendengarkan. Jadi anak ini lebih tertarik dengan simbol ataupun gambar. Yang selanjutnya ada audio. Nah, ini audio, saya rasa saya sendiri ini termasuk audio. Lebih suka untuk mendengarkan daripada saya harus membaca. Gitu. Nah, konsentrasinya akan lebih mudah terganggu jika terdapat banyak suara. Misalnya ada guru yang menjelaskan di depan. Nah, di luar ada suara orang lewat, ngobrol apa. Nah, itu konsentrasinya akan lebih mudah terganggu. Nah, biasanya audio dan visual ini akan bisa digabungkan. Nah, untuk anak-anak yang audio visual ini belajarnya biasanya melihat video, ada tayangan dan ada suara. Ya, bagus. Kelompok sana. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Di sini saya dan teman saya tentang prototipe wajah. Jadi ada bentuk wajah dan juga bentuk alis. Untuk bentuk wajah, yang pertama oval. Kalau berwajah oval, anak-anak itu bekerja keras, kemudian dapat dipercaya, sama sistematis. Kemudian kalau bentuk wajahnya segitiga, anak itu cenderung ceria, penuh semangat, ramah, dan karismatik. Untuk yang bentuk wajahnya kotak, anak-anak itu biasanya bisa bertanggung jawab, kemudian pemikir yang analitis,
Kemudian untuk yang berwajah bulat, biasanya dia menyukai hal-hal yang praktis, tenang, dan kemuannya keras. Gitu. Untuk yang kepribadiannya yang berdasarkan bentuk alis, dari yang alisnya tinggi dan melengkung, itu bisa menghargai pendapat, kemudian berekspektasi tinggi. Jadi dalam pembelajarannya, ekspektasinya itu tinggi. Kemudian untuk yang alisnya diagonal, dia sangat cepat dan sigap. Untuk yang tipis, kurang percaya diri biasanya. Kemudian untuk yang lurus, itu tidak impulsif, mengambil keputusan dengan matang. Ya, terus satunya? Terima kasih Prof. Jadi yang selanjutnya adalah laporan kecerdasan manusia. Jadi yang pertama adalah spasial atau visual. Jadi kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat, membaca menulisnya berdasarkan kesenangan, terus menafsirkan gambar. Yang kedua adalah linguistik atau verbal, yakni kemampuan menyusun pikiran dengan jelas dan dapat menerjemahkan dalam bahasa yang tegas. Terus yang ketiga adalah yang logis atau matematis, keterampilannya memecahkan masalah. Terus yang keempat adalah kinestetik, jadi dia lebih ke fisik atau jasmaninya. Terus yang kelima, kecerdasan musikal atau musik. Sesuatu tentang musik ataupun bunyi-bunyi atau audio itu dia sangat cepat untuk memahami. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Jadi dia berinteraksi dengan orang lain, itu adalah kelebihannya. Terus yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Jadi itu di dalam dirinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri, emosi ataupun perasaannya. Yang kedelapan adalah naturalistik. Jadi dia lebih fokus ke lingkungan ataupun hal yang ada di sekitarnya tersebut. Bagus, tepuk tangan. Terakhir, silakan. Nah, Saya akan menyampaikan karakteristik siswa berdasarkan golongan darah. Yang pertama, golongan darah AB, lebih terkontrol. Jadi di dalam kelas mereka lebih mudah untuk dikondisikan. Kemudian pengejar mimpi, peduli tinggi. Kemudian rasional, kreatif, jadi suka diajak untuk berkreasi dan mudah beradaptasi dengan teman-teman di kelasnya. Kemudian kekurangannya dari golongan darah AB adalah kurangnya rumit. Kemudian kurang bertanggung jawab, egois, dan melupa. Kemudian golongan darah O, positifnya dari golongan darah O adalah berpandangan positif. Jadi golongan darah O ini orangnya selalu husnuzon, gitu ya. Berjiwa pemimpin yang tinggi, percaya diri, tenang, ramah, berhati-hati, kemudian mandiri dan dapat diandalkan dan menjadi seorang pemimpin. Tetapi kekurangan dari golongan darah O adalah tidak disiplin, tidak peka, egois, dan terkesan sombong. Oh ya, cemburuan juga. Berikutnya golongan darah B, positifnya adalah kreatif, suka bertualang, jadi suka diajak bermain dalam kelas dan sebagainya, dan rasa ingin tahu yang tinggi, suka bertanya, ceria dan aktif dan ramah. Kekurangannya adalah egois, terkesan liar, kurang kooperatif dan tidak bertanggung jawab, kurang cocok jika berkelompok gitu ya. Golongan darah A, nah ini saya. Baik hati, pemalu, loyal, perfeksionis dan konsisten. Tetapi kekurangan dari golongan darah adalah obsesif, kemudian sensitif, pesimis, keras kepala, kaku, dan mudah stres. ya bagus. Satunya. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai ini yang paling banyak sendiri, karakter siswa berdasarkan zodiak. Yang kita tahu ada 12 zodiak. 12. Ya, yang pertama Aquarius, boleh dilihat ya teman-teman. Ya, Aquarius itu dari segi positifnya ada kreatif, peduli, mandiri, kemudian inovatif. Sedangkan anak biasanya untuk Aquarius ini lebih ke kelompok dan juga lebih kreatif dalam pengembangan suatu hal. Namun ada kekurangannya, yaitu ini perfeksionis saya anggap kekurangan karena kadang-kadang kalau terlalu perfect akan mengakibatkan tidak keseimbangan dalam satu kelompok. Kemudian overthinking ini juga
juga ada di Aquarius. Kemudian yang selanjutnya ada Pisces. Untuk Pisces ini hal positifnya adalah kreatif, anak-anaknya peduli, kemudian imajinatif, kemudian suportif, sehingga bisa menyupport teman-temannya juga. Namun ada hal yang negatif di sini, yaitu sensitif. Mungkin sering baper, bisa merasa. Gitu. Kemudian selanjutnya ada Aries. Aries untuk positifnya adalah percaya diri, aktif, semangat. Kemudian untuk negatifnya ada egois. Sisi egoisnya dari Aries ini egois dan tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, ini perlu ada follow up mungkin ya dari guru-gurunya untuk anak-anak yang Aries. Lalu selanjutnya Taurus. Taurus ini positifnya adalah sabar. Kemudian perhatian. Oh ya, positifnya ada sabar dan perhatian. Namun memiliki negatif yaitu keras kepala dan baperan. Sudah keras kepala, baperan lagi. Nah, ini perlu hati-hati sepertinya. Kemudian lanjut ke Gemini. Gemini ini sepertinya yang kita temukan adalah positif semua. Di sini ada cerdas, komunikatif, mudah beradaptasi di lingkungannya, mudah bersosialisasi dimanapun dia berada, kemudian juga interaksinya dengan komunitas ataupun orang lain itu tinggi. Ya, tidak menemukan minusnya. Tapi setiap manusia pasti ada minusnya, mungkin ini belum diketahui ya. Kemudian selanjutnya Cancer. Cancer ini penuh kasih sayang, sangat peduli dengan sesama, selalu menghargai. Namun ada minusnya yaitu emosional. Selanjutnya Leo. Leo ini juga positif semua ya, percaya diri. Kemudian karismatik, jiwa pemimpinnya tinggi. Lalu perhatian, ini yang Leo. Tidak bukan. Semua orang dan teman-temannya ya. Untuk yang Virgo, ini praktis, analitis, kemudian sangat detail dan suka membantu. Namun perfeksionisnya saya anggap negatif seperti tadi. Lalu ada 4 lagi ya. Libra di sini positifnya adalah kooperatif, berpikiran adil, menghindari konflik. Jadi dia lebih suka yang aman, kuat pendirian, mencari pengetahuan dari mana saja. Jadi dia tidak membutuhkan dari sumber buku saja, tapi juga bisa sumber dari teman dan lain sebagainya. Ini yang Libra. Kemudian lebih suka hal-hal yang seni. Jadi pembelajarannya mungkin lebih suka ke musik, ke gambar seperti itu. Lalu minusnya dari Libra adalah dia suka ragu-ragu. Jadi siswanya suka ragu-ragu untuk menjawab, apalagi bahasa Indonesia kan memang banyak jawaban yang mirip-mirip. Nah, mungkin kesulitannya akan banyak. Kemudian ada Scorpio. Scorpio itu plusnya adalah berani, banyak akal, idenya kreatif sekali, bersemangat dimanapun berada, tegas, kemudian menghargai kejujuran. Namun memiliki negatifnya ya, gampang cemburuan. Apalagi yang seperti tadi ya, contoh dari Ustazah tadi kan ada yang memperhatikan satu siswa, kemudian dia merasa mungkin saya tidak diperhatikan. Mungkin untuk karakter Scorpio itu bisa jadi cemburu itu. Kemudian anaknya lebih tertutup, tidak mau membuka diri ke orang lain. Kemudian Sagittarius, plusnya adalah idealis dan memiliki selera humor yang tinggi. Jadi mungkin suka membuat kelucuan di kelas. Mungkin kita ketika menjelaskan ada saja yang dia lakukan sehingga membuat kehebohan dan itu dianggap adalah kelucuan. Kemudian minusnya adalah tidak sabaran, bahkan tidak sulit mengekspresikan dirinya. Dan yang terakhir adalah Capricorn. Positifnya adalah bertanggung jawab, disiplin, dapat mengendalikan diri, kemudian dia sangat mandiri dan berusaha mendorong tujuan pribadi dan
profesionalnya untuk keuntungan sama-sama ya, kemudian kontrol dirinya juga baik. Namun minusnya adalah sulit memaafkan, senang menjadi orang yang tahu banyak hal. Mungkin ini bisa menjurus ke negatif ya. Bagus, tepuk tangan. Audio Jungle. Audio Jungle.